baca satu ayat firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Mari kita membacanya bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, Bapak Ibu, dalam nats yang kita baca ini saya memberikan tema adalah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Bagaimana caranya kita hidup untuk Tuhan? Hidup untuk Tuhan, cara untuk kita hidup untuk Tuhan menurut Roma 12 ayat 1 adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ayat 1a. Bapak Ibu, saya akan memberikan satu ilustrasi begini. Sebelum ilustrasinya, saya akan memberikan satu ide mengenai firman Tuhan ini, yaitu bahwa betapa pentingnya saya dan Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, dan waktu kita menyadari bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita pasti akan mempersembahkan hidup kita sebaiknya kepada Tuhan. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, maka kita akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya akan memberikan satu gambaran begini Bapak Ibu. Sebuah gambaran di suatu desa ada sebuah bangunan gereja yang sudah tua. Kemudian pendetanya merencanakan untuk membangun gedung yang baru di samping gedung yang sudah tua ini. Kemudian pendetanya mengajak seluruh jemaat, lalu mereka berunding, kemudian mulailah mereka membangun sebuah gedung yang baru. Lalu untuk membangun gedung yang baru itu tentunya butuh uang, butuh duit, butuh biaya. Lalu mereka bersepakat untuk memberikan persembahan khusus untuk pembangunan. Lalu setiap hari Minggu itu mereka jalankan kolektif khusus untuk pembangunan. Kemudian pada suatu hari Minggu, waktu kantong persembahan itu diedarkan untuk persembahan pembangunan, kemudian sampailah kantong persembahan itu kepada seorang bapak yang persis waktu itu dia tidak punya uang. Lalu dia mikir, Tuhan, apa yang saya ingin persembahkan? Sementara gereja membutuhkan uang untuk pembangunan. Tanpa berpikir panjang Bapak Ibu, dengan diam-diam dia mencabut cincin yang ada di jarinya. Cincin ini adalah cincin pernikahan. Kemudian dengan diam-diam dia mencabut cincin itu dari jarinya. Kemudian dia masukkannya ke dalam kantong persembahan. Saya percaya bahwa waktu Bapak itu mencabut atau membuka cincinnya dan masukkannya ke dalam kantong persembahan, dia tahu bahwa dia sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, dan karena hidup ini adalah milik Tuhan, maka kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, termasuk apa yang kita punya, yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita kembali kepada teks yang sudah kita baca, yaitu Roma pasal 12 ayat 1. Paulus waktu menulis Roma pasal 12 ayat 1, dia tidak langsung mulai menulis dari pasal 12, tetapi dia menulisnya dari pasal 1, pasal 2 sampai seterusnya, dan tibalah dia di
Roma pasal 12. Itulah sebabnya di ayat yang pertama dari Roma pasal 12 ia mengatakan, karena itu. Jadi waktu kita membaca Alkitab kita ketemu frasa karena itu, kita perlu bertanya, karena apa? Konteks yang lebih spesifik itu kita bisa lihat dari ayat yang pertama dari Roma 12. Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi Paulus menasihati jemaat Tuhan itu karena dia sadar bahwa ada kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada jemaat Tuhan di Roma. Itu konteks secara spesifik ayatnya yang pertama dari Roma pasal 12 ayat 1. Kemudian kalau kita memperhatikan konteks yang agak lebih luas lagi, maka kita perlu melihat dari pasal 1. Pasal 1 Paulus mengatakan bahwa karena kita dibenarkan karena iman. Karena itu dia mengatakan di ayat yang ke-12, karena itu. Lalu kalau kita melihat lagi di pasal 3-5, Paulus mengatakan karena kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu pasalnya yang ke-3-5. Kemudian kalau kita juga membaca di pasal yang ke-6, Paulus mengatakan, karena kita hidup dipimpin oleh Roh. Karena kita hidup dipimpin oleh Roh, dan kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Lalu pasalnya yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa karena kita adalah sasaran bagi Tuhan atau objek bagi Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat untuk memilih kita menjadi miliknya. Dan kita, saya dan Bapak Ibu, diselamatkan di dalam Kristus. Lalu pasal 9 sampai pasal yang ke-11 dikatakan bahwa karena itu Yesus telah diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Paulus waktu menulis ayat 1 dari Roma pasal 12, dia mengatakan karena itu, karena kemurahan Tuhan, dia menasihatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, termasuk jemaat Tuhan yang adalah saya dan Bapak Ibu yang hidup di zaman sekarang ini. Karena itu Bapak Ibu, demi kemurahan Allah, Paulus menasihatkan kepada saya dan Bapak Ibu untuk kita mempersembahkan hidup kita ketika kita sadar bahwa hidup saya dan Bapak Ibu ini adalah milik Tuhan. Nah, kita akan memperhatikan kata yang saya mengajak kita untuk menggarisbawahinya, yaitu kata mempersembahkan. Kata mempersembahkan, kata itu adalah kata kerja, dan kata kerja itu punya beberapa arti. Arti yang pertama adalah to bring atau membawa. Kemudian arti yang kedua adalah present atau hadir. Lalu kata yang ketiga atau arti yang ketiga adalah proof, membuktikan atau menyatakan. Lalu yang keempat, minta maaf ada salah pengertian, come up to and stand by, datang dan berdiri di hadapan. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Maka kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan cara sama seperti yang sekarang kita lakukan, yaitu kita sedang duduk di dalam hadirat Tuhan. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu, bukan hanya kita mempersembahkan hidup kita dengan cara kita ada di dalam ibadah, misalnya di doa malam atau ibadah seperti ini atau ibadah di hari Minggu. Tetapi waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus melihat dalam sisi yang lebih luas. Waktu kita kerja, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita belajar, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita melakukan pekerjaan yang baik, disitulah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan karena itu,
Waktu kita melakukan sesuatu, misalnya kita belajar, atau misalnya kita beribadah, atau misalnya kita bekerja, maka bagian-bagian yang kita lakukan itu kita harus melakukannya secara baik, sebagai bukti bahwa hidup kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan hidup kepada Tuhan tidak hanya dalam pengertian waktu kita beribadah, tidak hanya dalam pengertian ketika kita berdoa, tidak hanya dalam pengertian ketika kita bernyanyi dan lain-lain, tetapi di dalam segala aspek dari hidup ini kita harus melakukan yang terbaik, dan itulah bukti kita mengasihi dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Apa itu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kata mempersembahkan, kalau kita membandingkannya, atau kalau kita membaca juga di dalam perjanjian lama, misalnya di kitab Imamat, waktu orang-orang Israel mempersembahkan korban, waktu mereka datang dan membawa korban persembahan mereka berupa binatang, binatang itu sebelum dipersembahkan, binatang itu dalam keadaan hidup. Sesudah dipersembahkan, maka binatang itu mati. Binatang itu mati. Nah, tetapi menariknya Paulus mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa waktu korban itu dibawa kepada mesbah untuk dipersembahkan, maka korban itu dalam keadaan hidup, tetapi sesudah dipersembahkan maka korban itu mati. Jadi apakah maksudnya waktu kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan maka kita mati dan kita tidak ada lagi orang Kristen? Bukan itu maksudnya. Tetapi waktu Paulus mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, maksud Paulus adalah persembahan hidup kita adalah sebuah persembahan yang hidup. Karena itu kita harus mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi persembahan yang hidup bagi Tuhan adalah kedagingan, hal-hal yang bersifat dosa, itu kita harus mematikannya. Hal-hal yang berdosa, hal-hal yang bersifat kedagingan yang membawa kita kepada dosa, kita harus mematikan itu dulu, baru hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Jadi dosa kita matikan dulu, baru kita berkenan hidup bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih.